Halo semuanya, kembali lagi bersama saya di kuliah metode beda hingga. Oke, pada video kali ini kita akan membahas solusi numerik untuk persamaan adveksi difusi. Sebelum kita melihat skema numerik daripada persamaan adveksi difusi, di sini kita akan memperkenalkan terlebih dahulu persamaan adveksi dan difusi itu sendiri. Nah, bentuknya adalah seperti ini ya, UT ditambah dengan VUX sama dengan DUXX, di mana di sini ada suku adveksinya yaitu adalah VUX ya. Kemudian di ruas kanan kita menemukan di sini adalah suku difusinya di sini. Nah, kita akan mengamati pada interval atau domain tertentu ya, intervalnya dari 0 sampai ke L. Nah, V-nya ini dia merepresentasikan suatu kecepatan adveksinya dan D-nya ini adalah kecepatan daripada difusinya ya. Tentu di bagian persamaan adveksi difusi di sini perlu nilai awal dan nilai batas ya. Nilai awal yang nanti akan kita gunakan adalah suatu fungsi yang bergantung pada X saja. Kemudian nilai batasnya itu adalah bentuk-bentuk yang bergantung atau fungsi-fungsi yang bergantung pada variabel T di sini. Yang akan kita gunakan di sini adalah untuk boundary condition-nya atau kondisi batasnya itu adalah tipenya tipe Dirichlet. Oke, nah kita akan melihat bahwa komponen yang ada atau suku yang ada di persamaan adveksi difusi itu adalah turunan pertama terhadap waktu, kemudian turunan pertama terhadap ruang, dan turunan kedua terhadap ruang. Nah, sebelumnya di video sebelumnya kita sudah membahas untuk persamaan skema untuk persamaan adveksi, kemudian juga kita sudah membahas untuk persamaan difusinya. Nah, sekarang kita combine antara adveksi dan difusi. Tentu berarti dari sini kita bisa memanfaatkan skema-skema numerik yang berasal dari yang berasal dari bentuk yang mandiri di sini, yang bentuk tersendiri, adveksi saja, kemudian difusi saja. Nah, kita lihat aproksimasi dari persamaan untuk persamaan adveksi difusi ya. Kita akan menggunakan waktunya itu yang maju ya, waktu maju yang ini untuk turunan waktu. Ini kita gunakan UT-nya adalah seperti ini, UJN plus 1 kalau kita tulis dalam bentuk indeks ya, dikurangi dengan UJN dibagi dengan delta T, ini yang berubahnya di sini adalah waktu. Kemudian untuk yang ruang, kita akan menggunakan skema backward ya. Untuk yang ruang, ruang yang turunan pertama, kita gunakan skema backward. Atau dalam hal ini berarti kalau forward time backward space itu nama lainnya itu adalah metode upwind ya. Jadi kita untuk mengaproksimasi bagian adveksinya di sini, kita akan menggunakan skema upwind atau forward time backward space. Kemudian untuk yang suku difusinya itu kan dia memiliki turunan kedua ya, memuat suku turunan kedua di situ. Nah, kita akan menggunakan aproksimasinya dengan center space. Jadi nanti dipakai untuk turunan kedua terhadap ruang. Di sini kita akan menggunakan pendekatan yang center di sini UJ plus 1N dikurangi dengan UJN ditambah dengan UJ min 1N dibagi oleh delta X kuadrat. Oke, nah bagaimana cara memperoleh ini? Ini sudah dibahas pada video-video sebelumnya di materi-materi tersendiri mengenai adveksi dan mengenai difusi ya. Di bagian ini hanya dikombinasikan aja antara adveksi dengan difusi. Baik, berarti kalau seperti ini ya, persamaan yang akan kita dapatkan ini sesuai dengan yang bentuk tadi bahwa ini adalah turunan pertama yaitu UT ya ditambah dengan V. Kemudian di sini ada UX sama dengan D UXX. Nah, ini berarti UT-nya karena kita menggunakan forward, maka kita gunakan skema yang ini. Kemudian turunan terhadap ruangnya kita gunakan yang backward, maka kita pakai yang ini. V-nya tetap, dia adalah suatu konstanta. Kemudian UXX-nya di sini turunan kedua kita menggunakan skema center, yaitu yang ini. Berarti D-nya tetap. Nah, kalau kita menggunakan manipulasi ya, sedikit manipulasi aljabar, dia akan sampai pada bentuk yang seperti ini. Ya, silakan untuk dicoba ya manipulasi aljabarnya. Kita jadikan yang ada di ruas kirinya itu hanya UJN plus 1, sementara yang sisanya kita simpan di ruas kanan.
gitu. Ya, nanti kita akan memiliki inilah skema yang akan digunakan dalam mengaproksimasi persamaan adveksi difusi. Ya, 1 min C min 2S UJN ditambah dengan SUJ plus 1N. Ini kemudian ditambah dengan C plus S UJ min 1N di sini. Ya, di mana C-nya itu apa? C-nya itu adalah V delta T dibagi oleh delta X. Kemudian S-nya itu sendiri adalah D delta T dibagi oleh delta X kuadrat. Kalau kita perhatikan masing-masing ini tuh semuanya ada di materi-materi yang berkaitan dengan adveksi atau persamaan transport dan difusi. Baik, kita akan melihat salah satu contoh di sini, contoh untuk metode upwind. Implementasinya upwind-nya itu kita aplikasikan di sini ya untuk yang metode adveksinya, sementara yang bagian suku difusinya kita menggunakan pendekatan center space ya. Baik, ini ada soal UT-nya ditambah dengan VUX, V-nya kita lihat di sini adalah 1, kemudian kecepatan dari difusinya DUXX itu adalah 0,0005 ya, cukup slow. Kemudian di sini ada nilai awalnya, UX0 itu sama dengan 3 eksponen min theta, di mana theta-nya adalah ini, 250 dikali dengan X min 0,25 dikuadratkan. Nah, pengamatannya itu berlangsung di interval 0 sampai 1, dan nilai batasnya di sini nilai batas tipe Dirichlet ya, untuk yang di 0 T itu sama dengan yang di ujung batas kiri di sini ya. Batas kiri itu sama dengan batas kanannya yaitu 0 di sini. Nah, sementara untuk pemilihan delta X-nya kita buat di sini adalah 0,01. Dan delta T ini kita setting dia ada kurang dari atau sama dengan delta T max. Di mana delta T max-nya itu sendiri adalah 1 per V per delta X plus 2D per delta X kuadrat. Nah, ini sebenarnya berhubungan dengan syarat kestabilan ya nantinya. Tapi kita tidak membahasnya di sini. Nah, kita akan menunjukkan 3 buah solusi numerik ya tentunya. Solusi numerik secara berturut-turut untuk delta T-nya sama dengan delta T max. Kemudian delta T-nya 0,1 delta T max. Dan satunya lagi itu perwakilan yang lebih besar dari delta T max ya. Jadi delta T-nya jadi 1,003 kali delta T max. Nah, nanti kita akan melihat apa yang menjadi apa yang berubah di sini ya. Kalau dia dibuat lebih kecil dan ini lebih besar gitu. Apa yang terjadi nanti kita bisa lihat di simulasinya. Oke, sekarang kita langsung masuk saja ke session MATLAB session ya. Kita masuk ke MATLAB-nya di sini. Kita di bagian ini berarti kita buka dulu script yang kita buka dulu script, new script di sini. Klik aja new script, oke. Seperti biasa, saya biasanya kalau yang sudah mengikuti dari awal, biasanya saya menggunakan clear all terlebih dahulu. Kemudian ada close all. Kemudian ada CLC. Ya. Nah, saya biasanya nulis ini dulu skema dulu, tapi biasanya saya pakai judul-judul aja dulu ya. Di sini kita akan tempatkan untuk nilai parameter, kemudian yang kita butuhkan selain nilai-nilai parameter, yang kedua itu adalah nilai awal dan syarat batas ya. Ini kita tuliskan di sini nanti. Ini hanya komentar aja ya. Kemudian berikutnya yang akan kita tuliskan tentu adalah skemanya ya. Skema numeriknya. Lalu setelah itu plot. Selesai. Nah, kita akan mulai dari penulisan skema numerik ya. Nah, di skema numerik di sini kita langsung saja menggunakan atau menuliskan bentuk ini ya. Bentuk UJN plus 1 sama dengan 1 min C. Nah, ini skema numerik yang akan kita gunakan. Baru nanti kita akan lihat parameter-parameter mana yang dibutuhkan. Itu tentu harus ditulis dari sebelumnya ya. Dari baris yang sebelumnya tentunya gitu
Oke, kita tulis terlebih dahulu U, berarti ini ya, untuk yang apa namanya, ini UJN plus 1 berarti kita ikutin aja indeksnya juga ya, UJN plus 1 tadi, itu sama dengan di sini adalah 1 min C, ini. Kemudian min 2 kali S ya, 2 kali S tadi. Nah, inilah yang bagian UJN-nya ya. Jadi di sini kalau kita lihat, oh sorry ini dikasih kali ya, tanda kali. Di skema ini kalau kita lihat ini terpisah menjadi 3 suku ya. Yang suku pertama ini adalah untuk yang saat ini, kondisi saat ini dikalikan dengan 1 min C min 2S. Kemudian di ruang berikutnya J plus 1 di sini untuk masih waktu saat ini itu adalah dikali S. Sementara yang di saat ini di ruang sebelumnya itu adalah atau J-1 itu adalah dikalikan dengan C plus S begitu. Ya. Oke, yang kedua, suku kedua tadi yang apa namanya? Yang ruang berikutnya ya. Berarti ini dikalikan S saja. Apa nih namanya J plus 1, N tadi ya. Kemudian ditambah dengan yang ada apa tadi C plus S ya. C plus S. Nah, ini kita kalikan dengan yang saat ini, kondisi saat ini tapi di ruang sebelumnya. Jadi J-1 N. Oke. Nah, ini kita udah punya. Tentu karena ini adalah suatu looping ya, ada suatu indeks dan ini perlu ulang ya indeks-indeks J dan N ini, maka kita gunakan looping sebelumnya. Berarti ini adalah misalkan untuk yang J dulu ya. For J-nya ini 1 sampai NX begitu. Ya, kemudian kita pakai for apa nih di sini N. N-nya dari sini 1 sampai NT misalkan ya. Oke, nah. Oke, di sini kita kasih jarak ke dalam. Saya pakai N yang untuk yang T dan ini untuk yang X. Nah, perhatikan di bagian skema ini apa namanya? Di sini tuh ada untuk yang ruang khususnya itu ada J-1 di sini ya. Ada J-1. Artinya kalau J-1 di sini ketika J-nya 1 dia pasti 0 nih indeksnya dan di MATLAB itu tidak dikenal ya indeks 0, maka di sini kita mulainya dari 2. Begitu ya. Kita bisa mulai dari 2. Oke. Nah, sekarang apa aja yang dibutuhkan di bagian ini ya kita akan lihat dari skemanya. Skemanya itu sendiri dia memerlukan apa istilahnya ada C dan ada S ya. Ada C dan ada S, sementara C dan S itu ya C dan S di sini dia berhubungan dengan nilai V, nilai D, delta T dan delta X ya. Berarti kita definisikan terlebih dahulu VD dan delta T dan delta X-nya di situ ya. Oke. Ya, di sini saya tunjukkan bahwa V ini nilai-nilai parameternya berarti ya. V-nya atau kita tulis dulu S-nya deh biar apa namanya runut dari sini C-nya apa, S-nya apa gitu ya. Oke, dari sini kita tulis nilai apa parameternya di sini adalah C. Di algoritma itu jelas bahwa penulisan atau apa namanya penulisannya harus diurut ya, bahwa ini nilai C nggak bisa dihitung kalau di sebelumnya nilai-nilai P dan delta T ini atau DT ini nggak ada gitu ya. Oke, ini dibagi oleh apa? Tadi dibagi oleh DX, kemudian si S-nya itu sendiri kita simpan di sini. S-nya itu adalah apa tadi? Nah, yang ini ya, D kali delta T, D dikali dengan apa? Delta T gitu. Ini kita aman pakai kurung aja nggak apa-apa ya. Kemudian dx ini dikuadratkan ya, di bawahnya sih nggak ada penjumlahan jadi nggak ada masalah. Oke, ini apa ada tanda bagi ya, sorry ya. Oke, nah sekarang siapa DT, siapa V, siapa ini ya kan belum ya. Nah DT itu sendiri dia adalah apa, di sini DT itu adalah delta T. Sementara delta dx tadi itu adalah delta x dan kita di sini x-nya itu sendiri dia adalah dari 0 sampai ke 1 berarti ya.
Berarti ini kita definisikan dulu L L ya. L-nya sama dengan 1. Nah, sehingga kita akan punya dari sini nanti ya dx-nya tadi berapa di sini? Atau delta x-nya 0,01. Berarti kita tulis di sini dx sama dengan 0,01. Oke, terus di sini ada v-nya 1. Ini kita tulis saja apa yang diketahui di sini. Kemudian d-nya berapa? D-nya di sini 0,0005. Oke. Saya tulis saja 0005 ya. Oke, nah seperti ini. Kemudian V udah punya, D udah ada, waktunya yang akan kita ini sama dengan 1. Waktunya sama dengan 1, di T sama dengan 1 saja. Kemudian tadi ada di sini DT max ya, delta T max. Oke. Jadi saya tulis DT max begitu ya. DT max ini adalah 1 dibagi tadi berapa aja? Nah, yang ini adalah V dibagi oleh delta X. Berarti ini saya tulis V dibagi oleh DX begitu. Ya, ditambah dengan apa? 2D, 2 kali D. 2 kali D dibagi oleh delta X ya, DX kuadrat. Oke, ini semua saya kasih kurung biar aman. Nah, ini semua kan jadinya 1 dibagi ekspresi yang ada di bawah sini ya. Berarti ini kasih kurung lagi untuk ke semua keseluruhannya. Oke. Nah, itu kita sudah memiliki DT max ya. DT max. Nah, sekarang DT-nya itu sendiri berapa? Ya, kita setting yang ini dulu ya. DT sama dengan DT max ya. Jadi di sini kita tulisnya DT sama dengan DT max saja. Oke, nanti kita ubah-ubah. Masalahnya di sini DT max sudah bisa jalan belum? Kita lihat DT max di sini dia komponen yang diperlukan adalah V. V-nya udah ada di atasnya, berarti ini oke kebaca. DX, DX-nya udah ada juga. Kemudian ini ada D besar, ini udah ada D besar, dan DX juga sudah ada. Oke, jadi DT max ini sudah terbaca, maka kita akan memperoleh DT di sini. Oke. Nah, jadi S dan C gimana? S dan C juga ini sudah bisa kebaca berarti ya. S-nya adalah D, D-nya ini udah ada, DT-nya udah ada, DX kuadrat, oke, VDT, oke, ini udah ada semua. Sip. Nah, jadi S dan C udah ada di sini. S, kemudian C udah tercover, selesai. Berikutnya tinggal NT dan NX. Nah, NT itu apa? NT itu adalah partisi, banyaknya partisi untuk waktu. Berarti karena tadi T-nya sama dengan 1 atau kita ini akan mulai dari 0 NX ya. NX itu berarti NT ini. NT itu berarti ujung waktunya di sini adalah 1 dibagi oleh siapa? Dibagi oleh partisi waktunya, yaitu di sini adalah DT ya. DT. Oke, tapi karena ini mungkin aja nggak tidak bilangan bulat ya. Sementara NT ini kita gunakan di sini, ya, maka di sini kita bisa bulatin ke bawah pakai fungsi floor di sini. Ya. Begitu pula dengan NX ya. NX-nya juga sama di sini kita NX itu apa? Di sini 1 ya. L berarti mana tadi? Oke, ini L. Sorry, ini bisa dibuat T aja ya tadi ya, biar umum. Nanti kalau mau diganti-ganti tinggal ganti ini, yang lainnya nggak perlu diganti. Ini L berarti dibagi oleh DX begitu ya. Nah, itulah NX-nya. Nah, ini sama juga NX karena nanti digunakan untuk indeks ini looping ya. Jadi ini harus bilangan bulat isinya. Oke. Nah, NT dengan NX sudah ada ya. Tinggal sekarang nilai awal ya. Nilai awal tadi di sini UX 0 sama dengan 3 eksponen min theta berarti. Jadi 0 di sini
X-nya untuk setiap X, nolnya 1 di sini ya. Karena indeksnya nggak ada indeks 0, berarti mulai dari T-nya 1 di sini. Berapa tadi? 3 eksponen. Oke, ini adalah 3 dikali dengan eksponen means theta, begitu ya. Dimana tetanya apa tadi? Tetanya yang ini 250, oke, bla bla bla. Ya, ini theta ya. Tetanya sama dengan 250 dikali oleh berapa nih? X dikurangi 0,25. 0,25. Oke, dikuadratkan. Ya. Nah, di bagian ini kita memiliki X ya. Ada pelibatan X, berarti X-nya itu siapa? X-nya ini adalah mulai dari 0 dengan interval pembagiannya itu adalah X ya, selangnya. Kemudian ini sampai pada nilai L. Oke, inilah X. Berarti kalau begitu X ini adalah vektor, sehingga ini operasinya adalah operasi vektor. Maka di sini pengalinya atau kuadratnya jangan hanya dikuadratkan begitu saja, tapi harus digunakan titik ya. Karena ini adalah operasi vektor. Ya. Di sini ya vektor dengan variabelnya di sini maksudnya vektor, gitu ya. Jadi operasinya harus pakai titik seperti ini. Oke, nah sekarang nilai atau syarat batas ya, batas apa? Batas kiri ya, batas kiri untuk yang X berada di sebelah kiri dan untuk setiap waktu berarti saya pakai titik 2 saja di situ. Ini sama dengan 0, kemudian U untuk yang apa? Ujung, di paling ujung di sini NX berarti yang paling ujungnya untuk setiap waktu juga sama dengan 0 di sini ya. Oke, selesai. Di sini nilai awal dan syarat batas sudah diberikan. Nah, ini nilai awal, yang ini syarat batas. Baik. Jadi ini skema numeriknya udah selesai. Terus apalagi yang belum ya? Ini kita lihat-lihat lagi. Jangan-jangan ada yang belum selesai, tapi kayaknya udah ya. Ini tinggal plot nanti. Tapi sebelum kita plot, kita tes dulu ini programnya jalan atau enggak gitu ya. Nanti kalau jalan baru nanti kita lanjutkan ke plot. Tapi kalau ini enggak jalan berarti kita perbaiki dulu nih sebelum kita running. Oke, ini kita simpan nama filenya apa? Nama filenya ini adalah solusi apa? Ini persamaan apa ya? Persamaan adveksi difusi begitu aja ya. Dan jangan pakai spasi, hati-hati. Oke. Nah, ini sudah ada di sini ada persamaan solusi persamaan adveksi difusi. Berarti yang ini coba kita running. Alhamdulillah ternyata ini jalan ya. Di sini kita bisa lihat programnya udah jalan. Berarti berikutnya kita tinggal plot saja. Oke, masalah plot kita coba plot yang simulasi animasi aja dulu ya. Kita lihat untuk yang animasi. Jadi for kita buat dia untuk yang berjalannya di sini adalah waktu tentunya sama namanya n sama dengan 1 sampai ke nt misalnya tadi ya. Ini kita plot. Siapa yang kita plot di sini? Ruang, sumbu ruang, horizontalnya jadinya ruang, kemudian yang vertikalnya itu kita waktu ya, untuk semua ruang di suatu waktu tertentu n berarti di sini ya. Oke, kita kasih warna di sini warnanya misalkan red aja. Oke, sudah di sini gridnya kita aktifkan. Kemudian pengamatannya di sini kan ada apa namanya amplitudo nilai awalnya kan 3 ya. Berarti nanti untuk yang Y 3 amplitudo sumbu Y, kemudian yang sumbu X itu adalah 1. Berarti kita bisa pakai aksis saja pengamatannya. Di sini kita setting aksis di sini mulai dari sumbu X-nya dari 0 sampai 1, sumbu Y-nya 0 sampai 3 gitu ya. Karena di sini amplitudonya 3 di sini. Oke, ini selesai, tinggal draw now. Oke, di sini N. Selesai. Nah, oke kita lihat hasilnya akan seperti apa. Nah, di sini ya, kita bisa lihat bahwa proses di sini tuh apa namanya, ada suatu proses di mana dia sambil
jalan ya, sambil jalan dia juga melakukan proses difusi gitu ya. Oke, ini saya pikir harus dibuat besar ya line-nya biar kelihatan. Line white. Di sini kita kasih berapa? 1,5 aja ya line-nya biar agak tebal. Oke, nah ini ya. Ini udah agak tebal, bisa kita lihat. Nah, perhatikan ini animasinya. Nah, di bagian ini awalnya amplitudonya 3, makin lama dia akan makin turun ya. Makin turun dan itulah proses difusinya. Kemudian kalau kita lihat lagi, di situ ada proses adveksinya, yaitu apa? Adveksinya yaitu tadi dia bergeser dari puncaknya itu adalah 0,25, terus tiba-tiba terus dia akan bergeser ya, bergeser sampai habis ya di sini ya. Pergeserannya disertai dengan adanya apa? Adanya proses difusi itu sendiri. Ya. Nah, itulah solusi dari ini ya, solusi dari skema ini ya, skema numerik untuk persamaan adveksi difusi. Nah, bagaimana kalau kita mau menggambarkan di waktu tertentu ya, oh ya, ini kita belum nyoba untuk yang delta T dulu ya, delta T yang lain. Nah, ini tadi kita menggunakan delta T yang sama dengan delta T max ya. Nih, delta T-nya itu sama dengan delta T max. Nah, sekarang kita akan lihat apa efeknya kalau kita gunakan delta T-nya sama dengan 0,1-nya. Artinya lebih kecil lagi ya daripada delta T max. Jadi ini kita kalikan aja dengan 0,1 di sini ya. Kita kalikan dengan delta T max. Apa yang terjadi? Kita running. Nah, jadinya seperti ini. Memang di sini kita bisa melihat efeknya itu agak melambat ya. Jadi si bagian bagian difusi dan travelingnya juga ya itu dia agak melambat ya. Dibandingkan dengan kalau difusinya itu akan sama akan berbanding lurus sepertinya dengan yang ini ya pergerakannya ya, yang dengan travelnya, yang dengan adveksinya begitu. Oke, ya selesai. Ini kita jadi coba kalau ini saya ganti lagi dengan yang lebih besar ya tadi ya ada di soal di sini ada yang lebih besar daripada ini. Jadi kita kalikan dengan 1 kali 003 gitu ya. Ini kita kalikan aja delta max-nya dengan 1,003. Padahal cuma dikit ya, 003 aja dikit dia perubahannya. Apa yang terjadi? Nah, perhatikan di sini cepat ya. Jadi kecepatannya itu lebih meningkat. Jadi kalau waktunya apalagi kalau 2 ya ini semakin cepat. Tapi apa yang terjadi dengan proses difusinya? Wah, ini perhatikan proses difusinya di sini unstabil. Nah, jadi ini akan berhubungan sekali dengan apa? Dengan syarat kestabilan ya. Untuk pembahasannya kita bisa melihat di pembahasan yang terpisah ya di sini untuk yang pemberian nilai ini. Ini akan berpengaruh. Ini kalau kita tulis tadi 0,01 atau misalkan DT max saja. Perhatikan di sini. Ya, DT max saja ini yang simple ya. Tanpa ada memperlambat ya. Seperti itu kecepatannya. Perhatikan kalau kita tadi diubah menjadi 0,1 di sini. 0,1. Nah, ini agak lambat di bagian ini ya. Jadi travelingnya juga lambat, difusinya juga ikut melambat. Ya. Oke, itu akan dia mempengaruhi pada kestabilan juga ya. DT ini dia mempengaruhi pada kestabilan. Kalau ternyata dia besar bentuknya ya DT ini, maka dia akan seperti tadi ya, kita coba tadi di angka 2 gitu, lebih besar daripada Lebih besar daripada delta T max gitu, dia akan menjadi unstabil ya. Tapi kalau sedikit aja toleransinya tadi
Ya, kalau yang di 1, sekian aja 1,003 ini nggak terlalu berpengaruh pada kestabilan ya, ini agak jauh memang, tapi kecepatannya meningkat gitu. Sedikit saja kita geser dari sini misalkan ke eh, apa namanya, atau ini 1,0001 begitu. Ini apa yang terjadi kalau seperti ini? Nah, di bagian ini kita bisa melihat ini masih masih oke ya, masih stabil. Tapi begitu tadi kita kena ke 2 atau 1,5, coba kita lihat apa yang terjadi di 1,5. Nah, ini sudah kondisinya dia sudah tidak stabil ya. Jadi solusinya itu unbounded, solusi yang tidak terbatas dan itu solusinya berarti tidak stabil. Oke, nah itulah pengaruh daripada pemilihan nilai delta T ya yang bergantung pada delta T max di sini. Nah, sekarang kalau kita mau memplot bagian per bagian misalkan ya, kita ambil yang DT aja, yang di DT max saja. Oke, ini kita matikan dulu. Ini kita buat figur pertamanya, di plotnya itu bagian per bagian ya. Kita bisa lihat di sini untuk semua U kita plot untuk semua U di posisi semua X begitu di 1 ya. Artinya ini nilai awal aja. Di sini adalah nilai awal. Kita akan kita akan gambarkan dengan red di sini ya, warnanya. Kemudian light, white. Ini kita kasih aja 1,5 samain. Apa yang kita lihat di sini itu adalah plot untuk nilai awal ya. Kita akan melihat perjalanan dari grafik ini kemana aja. Nah, ini kita copy aja, ini kita kasih hold on ya. On agar menyatu dengan grafik yang lainnya. Ini di bawahnya kita posisinya di ini kan tadi delta T-nya itu delta T max ya, atau DT aja kita tulis di sini, DT-nya di sini 0,00 sekian ya. Berarti kalau di sekian detik misalkan 3 kalinya berapa? 3 kali DT di sini ya. 3 kali DT posisinya dia udah di mana? R, kemudian kita ganti dengan blue. Ya. Oke, ini enggak masuk ya. Tidak ininya ya. Ini ada 3 kalinya nih. Ini kita kasih DT-nya di sini kan ada ya 0,009 atau kita kasih angka aja di sini. Ini index positionnya invalid ya, yang keduanya tidak valid. Jadi yang ini perkalian nggak bisa kayak gini. Ini kalau di yang ketiga misalkan posisi indeks yang ketiga posisinya ini udah agak geser ya dari yang merah sini, kemudian yang ketiga itu apa di sini? Berarti 3 itu sebenarnya 3 kalinya DT ya. Berarti di sekian, nah ini di 0,0273 detik berarti kan. Kita kan sampai pada T-nya sampai 1 ya, sampai 1 T-nya. Berarti di sini tuh posisi yang kita amati di sini tuh pada saat 0,0273. Ini kita bisa cek dengan cara ini. Atau kalau kita pakai 5 DT, apa itu posisinya ada di 0,0455 detik ya. Itu posisinya sudah ada di mana ya. Kita tinggal copy aja yang ini. Ini kita ganti dengan 5 misalkan. Nah ini, jangan pakai biru lagi. Kita pakainya misalkan pakainya green aja misalkan. Atau ini agak jauh ya. Kita pakai yang ini, kita manfaatkan untuk yang ke 10-nya misalkan. Kalau 10 DT itu apa? Ke detik ke berapa kita kotret di sini? Nah, itu ke detik ke 0,09 ya. Itu yang 10 itu. Oke. Nah, jadi posisinya seperti ini ya, kita bisa lihat. Kita lihat yang di detik ke 20 posisinya udah ada di mana. 20 ini saya kasih warna hitam aja. Oke. Nah, ini udah ada di posisi ini ya. Jadi di detik sambil dia berjalan, sambil dia melakukan proses difusi ya, gitu ya.
Kita bisa lihat itu. Kemudian kalau di posisinya 50 DT apa ya? Di sini 50 kali apa? 50 kali DT di detik ke 0,45 berarti. Ya, ini kita kasih 50 ya. Warnanya misalkan yellow aja. Ya. Nah, ini posisinya udah agak menjauh nih. Posisinya udah di sini ya. Kita bisa gambarkan posisi yang tadi itu cukup terlalu dekat ini ya. Kita matiin aja 10, 20, 50 dan di sini kita lihat yang ke 60. Warnanya green. Oke, nah ini ya. Kita bisa lihat itu ya. Nih. Jadi dari yang merah ini kita bisa kasih legend ya. Legendnya apa di sini? Legendnya mulai dari T sama dengan 0 begitu untuk yang satu ini ya, untuk yang satu. Kemudian yang berikutnya berapa itu ya, yang kita copy aja dulu ini. Ini ada berapa gambar? 1, 2, 3, 4, 5. Berarti ini legendnya 5. 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Nah ini yang 10 kalinya DT berapa detiknya? Di detik ke berapa maksudnya? DT. Nah, ini detiknya ke 0, ini ya, kita copy aja di sini. Kemudian yang 20 DT berapa? Di sini kita bisa hitung juga. Yang ke 20 itu adalah pada saat detiknya 0,1818 di sini. Kemudian kalau yang 50 ini kita ganti dengan 5. Itu di 0,45. Ini kita copy kasih ke sini. Kemudian kalau misalkan di yang berapa tuh? Terakhir 60 ya. 60 tuh di 0,5-nya. 0,54 ini kita copy aja. Oke, selesai. Kita bisa melihat dari situ ada indeksnya. Nah, di sini ada pada saat nilai awal T sama dengan 0 itu posisinya ada di sini ya. Posisi ke berikutnya di 0,0909 detik dia udah berubah, posisinya ada di yang biru. Kemudian di posisi 0,1818 itu di yang hitam di sini posisinya sudah berubah lagi, dan di berikutnya 0,4545 itu posisinya udah ada di yang kuning. Kemudian di sini 0,5455 ya. Waktu berikutnya itu ada di yang hijau di sini dan seterusnya sampai nanti dia mendifusikan diri sampai habis ya. Di situ ya. Kalau kita lihat tadi ya simulasi atau apa namanya animasinya ya. Baik, nah itu mungkin ya contoh implementasi apa namanya metode Upwind, dan ini tidak hanya Upwind sebetulnya di bagian ini ya, ada yang menggunakan center space ya pada MATLAB ataupun Octave ya. Ini bisa juga, oh sorry ini salah, ini harusnya Octave ya. Jadi ini juga bisa digunakan ya script yang ini tadi ya, script ini tadi kalau tidak memiliki versi MATLAB-nya bisa digunakan Octave-nya ya, situ ya. Jadi yang ditulis tadi itu untuk Octave juga masih oke. Baik, mungkin untuk video kali ini dicukupkan ya. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai ketemu di video berikutnya.